Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Merdeka Belajar. Perkenankan, di sini saya Soleh Rosidi, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kabupaten Klaten. Akan mempersembahkan demonstrasi kontekstual modul 2.3.A.7 tentang pelaksanaan coaching di dalam komunitas praktisi. Di sini saya akan mempraktikkan coaching dengan salah satu murid saya yang bernama Lionel Altaf Basyar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk, Basyar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah. Keluarga di rumah bagaimana? Iya Pak, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah ya, semuanya sehat juga. Basyar, gimana hari ini? Bapak pengen ngobrol sedikit sama kamu. Kamu ada waktu? Ada Pak, iya Pak. Apa ya Pak? Jadi gini Basyar, Bapak amati setiap hari ketika belajar kelompok, kamu itu selalu menyendiri dan tidak bergabung dengan teman-temanmu. Kamu menyelesaikan tugas sendiri dan juga kamu mengumpulkan tugasnya pun juga sendiri. Kenapa? Saya memang tidak mau Pak, tapi saya masih bingung sebenarnya. Bingung? Bisakah Bapak membantu menyelesaikan kebingunganmu itu? Iya Pak, sebelumnya saya berterima kasih Pak sudah berkenan membantu. Ya, jadi apa nih yang bisa Bapak bantu dan hal yang ingin kamu capai dari diskusi kita ini? Saya hanya ingin solusi dari Bapak Pak. Oke, coba ceritakan apa yang sekarang kamu rasakan. Saya sebenarnya tidak ada masalah sih Pak dengan belajar kelompok. Saya hanya merasa tidak nyaman ketika saya harus bekerja sama dalam menyelesaikan tugas Pak. Tidak nyaman? Mengapa kamu merasa tidak nyaman? Saya merasa jika harus bekerja sama dengan teman itu saya tidak bisa fokus mengerjakan tugas Pak. Sebenarnya saya juga ingin Pak bekerja sama dengan teman, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya agar saya bisa nyaman. Maksudnya tidak bisa fokus, kamu tidak bisa belajar jika situasinya ramai gitu. Iya Pak, saya sudah berusaha untuk ikut membaur dengan teman-teman, saling berbagi pendapat ketika berdiskusi, menanggapi komentar teman, saling mengoreksi jawaban, dan lain sebagainya. Tetapi Pak, semakin banyak diskusi, saya malah semakin bingung dan tidak bisa berkonsentrasi memahami pelajaran. Oke, gini ya Basyar. Coba kamu ceritakan bagaimana cara belajarmu sehari-hari. Karena Pak Guru lihat nilai-nilaimu itu bagus-bagus lah. Walaupun kamu mengumpulkan tugasnya itu secara mandiri. Sebenarnya cara belajar saya juga biasa saja sih Pak. Saya suka belajar sendiri di dalam kamar. Tidak boleh ada suara yang mengganggu. Saya juga sering bangun jam 3 pagi, sholat tahajud, kemudian lanjut membaca. Saya merasa nyaman jika belajar jam segitu Pak. Pokoknya saya suka belajar jika situasi tenang Pak. Jadi kamu itu sukanya belajar dalam situasi yang tenang ya? Iya Pak, karena situasi tenang itu saya bisa berkonsentrasi penuh dan berimajinasi atau membayangkan dengan hal yang saya baca. Jadi pelajarannya sudah masuk Pak. Oh iya iya. Jadi intinya kamu ingin suasana belajar itu yang tidak ramai gitu. Iya Pak, karena ketika belajar kelompok dengan teman-teman itu mereka ribut sendiri Pak.
tidak bisa serius, banyak bercanda, pokoknya suasana ramai lah Pak. Sehingga saya tidak bisa fokus dan konsentrasi. Jadi saya susah untuk menangkap inti pelajaran saat itu. Oke, sekarang coba kamu ceritakan apa yang sudah kamu lakukan agar teman-temanmu itu bisa tenang dan fokus dalam belajar kelompok. Saya dulu pernah Pak menegur teman-teman ketika mereka ramai saat belajar berkelompok. Maksud saya sih menasihati biar mereka tidak ramai dan terlalu banyak berbicara yang tidak penting. Tapi mereka semua malah marah-marah Pak. Marah-marah? Memang bagaimana ceritanya? Kok mereka sampai bisa marah-marah? Jadi waktu itu ketika mengerjakan tugas berkelompok, teman-teman saya itu malah bercanda sendiri Pak. Padahal tugasnya belum selesai. Mereka bercanda, berteriak-teriak, ada yang nyanyi-nyanyi. Lalu saya memukul meja dan menasihati mereka dengan teriak-teriak juga sih Pak. Karena saya kesal dengan sikap mereka. Mereka semua malah marah-marah dengan saya. Akhirnya setelah itu saya tidak mau lagi menasihati mereka Pak. Biarkan mereka belajar dalam kelompok mereka sendiri. Yang penting tugas saya kerjakan dengan baik dan benar Pak. Oh, jadi begitu ya ceritanya. Gini Basyar, kira-kira ketika kamu menasihatinya dengan tidak memukul meja dan juga tidak berteriak-teriak, kira-kira teman-temanmu bagaimana? Sepertinya tidak sih Pak. Kalau saya menasihatinya dengan tenang, mungkin mereka tidak akan marah-marah. Kalaupun mereka masih ramah, seharusnya saya bilang ke Bapak supaya bisa menenangkan situasi. Iya, betul Basyar. Itu mungkin salah satu cara yang terbaik. Kemudian Basyar, nilai kamu itu kan bagus-bagus. Bagaimana cara kamu atau apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa membantu teman-temanmu dalam mengerjakan tugas kelompok itu? Adakah? Coba ceritakan. Saya sudah pernah Pak mengajak teman-teman untuk belajar kelompok di rumah saya. Di rumah saya kan banyak buku Pak, sehingga nanti ketika mengerjakan tugas kita mempunyai banyak referensi. Dengan begitu teman-teman tidak punya waktu lagi untuk bermain-main saat belajar berkelompok. Terus gimana respons teman-teman kamu? Mereka tidak mau Pak, katanya rumah saya kejauhan sehingga mereka capek kalau harus ke rumah saya Pak. Oh, jadi itu alasannya. Tapi kamu tahu nggak bagaimana sebenarnya sih cara belajar teman-teman kamu itu? Mereka sih sebenarnya juga suka membaca Pak, cuman sumber mereka kan terbatas. Jadi ketika mencari jawaban di satu buku tidak ada, mereka sudah pasrah dan menyerah karena tidak ada sumber referensi lain. Sehingga mereka kemudian yang tidak ada kerjaan mencari kegiatan lain. Coba di rumah saya, pasti mereka akan sibuk membaca dan mengerjakan tugas. Iya, Basyar. Jadi setelah mendengar semua ceritamu tadi, kira-kira di mana tempat selain di rumahmu yang dapat kamu gunakan untuk belajar kelompok agar belajar kelompokmu itu berjalan dengan lancar? Gimana ya Pak? Kayaknya tidak ada deh Pak. Oh iya Pak, di perpustakaan sekolah kita kan cukup banyak dan lengkap bukunya. Kita nanti bisa belajar berkelompok di sana bersama teman-teman. Mereka tidak perlu jauh-jauh ke rumah saya untuk belajar berkelompok Pak. Nah, itu dia. Di perpustakaan sekolah kamu dapat ide yang bagus. Kira-kira setelah kita berdiskusi ini nih, apa rencana yang akan kamu laksanakan? Yang pertama Pak, saya akan meminta maaf kepada teman-teman mengenai sikap saya yang dulu itu. Kemudian saya akan mengajak teman-teman untuk berpindah belajar berkelompoknya.
dari kelas ke perpustakaan. Setelah itu saya akan menunjukkan bagaimana cara belajar agar hasilnya nanti memuaskan, Pak. Oke, itu rencana yang bagus. Kemudian, kira-kira ada lagi nggak Basyar yang akan kamu lakukan ketika belajar kelompok? Misalnya, sikapnya harus seperti apa gitu? Iya, Pak, sebelum belajar kelompok kita buat kesepakatan kelompok dulu. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selalu belajar ke kelompok atau diskusi. Dan jika nanti terpaksa ada yang ramai, kita harus menegur dengan cara yang halus agar tidak menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Bagus. Bapak suka dengan apa yang kamu dapatkan dari hasil diskusi kita ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu? Hari ini, Pak, setelah masuk kelas, saya akan menemui teman-teman untuk mengajak mereka belajar kelompok di ruang perpustakaan dengan banyak pertimbangan tadi. Oh, ya. Kemudian, kira-kira siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmenmu itu tadi? Pak Andang, Pak. Beliau pegawai perpustakaan di sekolah kita. Saya akan menemui Pak Andang untuk meminta izin kepada beliau menggunakan perpustakaan sebagai tempat untuk belajar kelompok saya tadi, Pak. Nah, ini ide yang keren sekali. Pak Guru yakin kamu pasti bisa untuk melaksanakan semua ini. Terima kasih, Pak Guru. Sekarang saya sangat senang sekali sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Saya mohon izin ya, Pak, mau membeli minum dulu karena waktu masuk tinggal 10 menit lagi. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Oke, silahkan Basyar. Semangat selalu ya. Assalamualaikum, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demonstrasi kontekstual pelaksanaan coaching yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam guru penggerak, merdeka, belajar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.